Welcome to our channel. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan kaum muda yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Frater Hendra, calon Imam Kuskupan Sintang, dalam edisi Riak Sabda 8 November 2025. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu dari Injil Lukas, bab 16, ayat 9 sampai dengan 15. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan kaum muda yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Kalau kita ditanya seperti ini, apa yang menjadi obsesi dan pusat hidup kita? Kira-kira apa jawabannya? Mungkin ada yang menjawab mengenai uang, mengenai prestasi, kebahagiaan, karir, hidup yang sejahtera, kedamaian, jaminan di masa depan, serta yang lain. Dalam hal ini, apakah Tuhan pernah menjadi pusat dari hidup kita? Atau kita sedang membiarkan harta, ambisi, dan gengsi duduk di tahta hati kita? Dalam Injil yang kita dengarkan, Yesus berkata, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi." Dalam bahasa Aram, mamon berarti segala bentuk kekayaan, keamanan, dan status yang menjadi berhala. Dalam hal ini, Yesus tidak mengutuk uang. Ia memperingatkan bahaya menjadikan uang sebagai Tuhan. Masalahnya bukan pada memiliki harta, melainkan ketika harta mulai memiliki kita. Ketika uang menentukan nilai seseorang, ketika pekerjaan mengalahkan doa, dan ketika gengsi mengalahkan kasih, saat itulah mamon sudah berkuasa atas manusia. Yesus ingin kita menggunakan harta duniawi untuk hal-hal yang bermakna, untuk menolong, berbagi, dan membangun kasih. Harta yang dipakai untuk kasih akan menjadi investasi kekal di surga. Yesus menegur orang-orang Farisi karena mereka cinta akan uang, dan mereka merasa bahwa mereka selalu benar di hadapan manusia. Mereka menganggap kemakmuran adalah tanda berkat. Namun dalam hal ini, kita hidup di zaman yang sama, di mana jumlah followers, like, atau pujian dianggap ukuran nilai. Di kemewahan disamakan dengan kesuksesan. Kesetiaan adalah kunci dalam iman Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mencari orang hebat, melainkan orang yang setia dalam hal sederhana. Setia berdoa walau lelah. Setia mengasihi walau tak dianggap. Setia bekerja jujur walau tak dipuji. Setiap kesetiaan kecil membentuk fondasi kekekalan. Yesus tidak pernah berkata bahwa kekayaan itu jahat. Ia hanya memperingatkan bahwa kekayaan bisa menyesatkan bila hati tidak terarah.
Kekayaan bisa menjadi alat cinta kasih bila kita menggunakan untuk berbagi dan mengangkat sesama. Semoga kita mampu menjadi anak-anak Allah yang bijaksana dalam menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.